Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas surah tadabbur surah Al-Fatihah. Ya, tadabbur surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah adalah surah Makkiyah dan jumlah ayatnya ada 7 ayat. Kemudian di antara nama-nama surah Al-Fatihah, ya, surah yang penuh berkah ini, itu memiliki beberapa nama. Nama dari surah Al-Fatihah itu lebih dari 20 nama. Sebagaimana disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Itqan. Dan pada kesempatan ini kita sebutkan beberapa nama di antaranya. Yang pertama, nama dari surah Al-Fatihah ini adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Yang pertama, terus Ummul Kitab. Ya, Ummul Kitab. Ummul Kitab. Yang ketiga, Alhamdu. Nama surah Al-Fatihah adalah Alhamdu. Terus yang keempat, Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani. Sab'ul Mathani. Terus yang selanjutnya, yang kelima, Al-Kafiyatu. Al-Kafiyatu. Terus yang terakhir yang bisa kita sebutkan adalah Asy-Syafiyatu. Jadi nama surah Al-Fatihah yang kita sebutkan sekarang ini adalah Al-Fatihah, Ummul Kitab, Alhamdu, Sab'ul Mathani, Al-Kafiyatu, dan Asy-Syafiyatu. Nah, sekarang kita ingin sebutkan kenapa dinamakan Al-Fatihah. Ya, atau munasabatut tasmiyah. Ya, kenapa disebut Al-Fatihah? Dinamakan dengan Al-Fatihah karena Al-Quran itu dibuka dengan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah itu kan artinya iftitah, pembuka. Jadi namanya dinamakan Al-Fatihah karena dia adalah pembuka Al-Quran. Ya, Al-Quran itu dibuka dengan surah Al-Fatihah. Terus Ummul Kitab. Ummul Kitab kalau diterjemahkan ke bahasa kita adalah induknya Al-Quran. Induknya Al-Quran. Kenapa disebutkan Ummul Kitab atau induk Al-Quran? Karena surah Al-Fatihah ini itu mencakup semua maqasiduddin. Maqasiduddin maksudnya surah Al-Fatihah itu mencakup semua perkara maksud dari agama ini. Maksud dari ad-din, agama Islam. Makanya dinamakan dengan Ummul Kitab. Ya, sebagaimana nanti akan dijelaskan. Terus Alhamdu. Kenapa dinamakan Alhamdu? Karena surah Al-Fatihah itu dimulai dengan Alhamdu. Ya. Alhamdu. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdu. Ya, jadi dinamakan dengan Alhamdu. Terus kenapa disebut dengan Sab'ul Mathani? Sab'ul Mathani kenapa dinamakan dengan Sab'ul Mathani? Karena Allah sendiri yang menamakannya dengan Sab'ul Mathani. Ya, di dalam Al-Qur'an, ya, dalam surah Al-Hijr, ya, ayat 87 Allah mengatakan, "Walaqad atainaka sab'an minal mathani." Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu wahai Muhammad sab'an minal mathani. Ya, sab'an minal mathani, sab'ul mathani. Jadi Allah namakan di sini sab'an minal mathani, ini sab'ul mathani. Wal Qur'anal azim, dan kami berikan kepadamu Al-Qur'an yang agung. Ya. Sab'an minal mathani, ya, 7 yang diulang-ulang, dia itu ada 7 ayat, ya, 7 ayat. Ya, wa hiya 7 ayatin. Jadi karena Allah sendiri yang menamakannya dengan Sab'ul Mathani dalam surah Al-Hijr. Dan maksud dengan Al-Mathani ya, Sab'ul Mathani, Al-Mathani maksudnya adalah tusna wa tu'ad fi kulli ra'atin. Ya, ini surah yang diulang, ya, dibaca berulang-ulang di setiap rakaat. Setiap rakaat selalu dibaca. Jadi maksud dengan Al-Mathani maksudnya yang diulang-ulang. Jadi kalau bahasa kita bisa diterjemahkan dengan 7 ayat yang diulang-ulang, karena setiap rakaat ini ayat selalu diulang. Ada juga mengatakan makna Al-Mathani, Sab'ul Mathani adalah karena pada ayat ini Allah yusna fiha, ya, Allahi bima amar. Karena Al-Mathani dinamakan Al-Mathani karena Allah Subhanahu wa taala yusna fiha Allah bima amar, karena Allah itu disanjung, ya, sebagaimana yang Allah perintahkan.
Itu nama sabul mathani. Kenapa dinamakan dengan sabul mathani? 7 yang diulang-ulang. Terus kenapa namanya al-kafiyah? Al-kafiyah, al-kafiyah kalau bahasa kita artinya cukup. Al-kafiyah cukup, ya. Terus kenapa dinamakan dengan al-kafiyah yang cukup? Karena seandainya kita membaca surah Al-Fatihah saja dalam sholat, tidak baca yang lain, maksudnya tidak baca surah yang lain, maka sholatnya udah cukup. Meskipun dia nggak baca yang lain, ya. Jadi seandainya dia sholat, ya, baca Al-Fatihah, tidak baca surah yang lain, itu sholatnya cukup sudah. Makanya dinamakan dengan Al-Kafiyah. Terus kenapa namanya Asy-Syafiyah? Asy-Syafiyah itu artinya penawar, ya, penyembuh, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dinamakan Asy-Syafiyah? Ya, penawar atau penyembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Wa ma yudrika annaha ruqyatun." Riwayat Bukhari, siapa yang memberitahumu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah. Ruqyah adalah Asy-Syafiyah, ya, penawar, ya, sebagai obat, ya. Makanya dinamakan dengan Asy-Syafiyah, penawar, ya, penyembuh, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis yang disebutkan, "Wa ma yudrika annaha ruqyah." Siapa yang memberitahu bahwasanya Al-Fatihah itu adalah ruqyah yang dibaca, ya, untuk orang yang sakit, seperti misalkan orang yang digigit ular atau disengat binatang berbisa, maka bisa dibacakan surah Al-Fatihah. Terus tentang keutamaan surah Al-Fatihah, ya, tentang keutamaan surah Al-Fatihah, yang pertama, keutamaan surah Al-Fatihah berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, atau perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat yang mulia Abu Sa'id bin Ma'la, ya, atau Abu Sa'id bin Ma'alla, ya. Kata beliau kepada Abu Sa'id, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la u'allimannaka suratan hiya a'zamu suwar fil Qur'an. Saya akan benar-benar mengajarkanmu, kata Rasulullah SAW kepada Abu Sa'id ini, saya akan benar-benar mengajarkan kepadamu satu surah yang dia adalah surah yang paling agung dari surah-surah dalam Al-Quran. Apa kata Nabi? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin di surah Al-Fatihah. Kata Nabi, hiya sab'ul mathani, sebagaimana tadi disebutkan di antara namanya adalah sab'ul mathani, dan surah Al-Fatihah itu adalah sab'ul mathani. Wal Qur'an al-azim, wal Qur'an al-azim alladhi utitu, dan dia adalah Al-Quran yang agung yang aku diberikan, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis riwayat Bukhari ini menunjukkan keutamaan, ya, dan keagungan surah Al-Fatihah. Terus yang kedua yang menunjukkan keutamaan surah Al-Fatihah, bahwasanya Rasulullah SAW mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi jiwaku yang berada di tangan Allah, ma unzila fit Taurat, tidak diturunkan dalam Taurat, wala fil Injil, dan juga tidak diturunkan dalam Injil, wala fil Zabur, dan tidak juga diturunkan dalam surah Az-Zabur, wala fil Furqan mithluha, dan tidak juga diturunkan dalam Al-Furqan, ya, mungkin maksudnya Al-Furqan ini adalah Al-Quran, mithluha, yang semisal dengan Al-Fatihah, menunjukkan Al-Fatihah ini memiliki keutamaan. Wa annaha la sab'un minal mathani, bahwasanya Al-Fatihah itu adalah 7 yang diulang-ulang. Wal Qur'anul azim alladzi u'tituhu, ya, dan dia adalah Al-Quran yang agung yang aku diberikan. Ya, hadis riwayat Tirmidzi. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kolerasi, ya, atau kecocokan atau kolerasi antara awal surah Al-Fatihah dengan akhir surah Al-Fatihah. Apa kolerasinya, apa kecocokannya antara awal surah dengan akhir surah Al-Fatihah? Awal surah Al-Fatihah dengan akhir surah Al-Fatihah, apa kolerasi keduanya? Jadi surah Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdu. Dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, pemilik alam raya, pemilik semesta alam. Ya, alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi dimulai dengan alhamdulillahi rabbil alamin. Terus itu awal surah Al-Fatihah, kemudian ditutup dengan doa. Ya, surah Al-Fatihah ditutup dengan doa ini, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu jalan orang-orang yang engkau berikan karunia kepada mereka,
Ghairil maghdubi alaihim, bukan jalannya orang-orang yang engkau murkai atas mereka, waladdallin, dan bukan pula jalannya orang-orang yang tersesat. Nah, itu awal surah dengan akhir surah. Ya, jadi awal surah alhamdulillah, akhir surah dengan ihdinas siratal mustaqim. Dan keduanya itu memiliki kolerasi. Ada kecocokan. Jadi awal surah dengan akhir surah itu ada kolerasinya. Karena ya Allah mengatakan karena alhamdulillahirabbil alamin, atau alhamdu itu pujian, alhamdu ya, dia adalah doa. Dia adalah doa sebagaimana disebutkan dalam hadis bahwasanya afdaluz zikri la ilaha illallah, ya, zikir yang paling afdal itu adalah la ilaha illallah, wa afdalud doa, dan doa yang paling utama itu adalah alhamdulillah. Jadi alhamdu awal surah itu doa, sementara penutup surah juga adalah doa. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis tadi adalah riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Subhanahu wa taala, kolerasinya juga antara awal surah dengan akhir surah, ya bahwasanya ya doa itu dimulai dengan sanjungan. Jadi kalau kita berdoa itu dimulai dengan sanjungan, dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, menyanjung Allah. Karena doa yang dimulai dengan sanjungan, dengan kita memuji Allah, ya, kita menyanjung Allah Subhanahu wa taala, maka doa tersebut itu adalah doa yang paling dekat dengan dikabulkan doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa yang ya kemungkinan besar dikabulkan oleh Allah atau dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, lebih dikabulkan dibanding doa-doa yang lain yang tidak dimulai dengan pujian dan sanjungan. Jadi surah Al-Fatihah itu dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim. Itu ada pujian, ada sanjungan, kemudian ditutup dengan doa. Jadi ada sanjungan sebelum kita meminta kepada Allah, kita memuji Allah, kita menyanjung Allah subhanahu wa taala. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun pembahasan pokok surah Al-Fatihah, di pembahasan pokok surah Al-Fatihah adalah pembatasan ya rambu-rambu ad-din, ya, rambu-rambu agama. Itu disebutkan di dalam ad-din, di dalam surah Al-Fatihah. Rambu-rambu agama itu seperti apa dalam surah Al-Fatihah disebutkan pokok-pokok ad-din, ya. Dalam surah Al-Fatihah disebutkan pokok-pokok ad-din, perkara prinsip dalam agama. Terus juga disebutkan furu' ad-din, cabang-cabang dalam agama itu disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Jadi ya pembatasan rambu-rambu ad-din, ya, ma'alim ad-din disebutkan, baik pokok-pokok ad-din, pokok-pokok agama, dan juga cabang-cabangnya, ya. Disebutkan tentang akidah, terus disebutkan tentang bagaimana seharusnya kita berakidah kepada Allah, ya, di situ ada tauhid, terus juga ada ibadah. Nah, jadi itu pembahasan pokoknya. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, materi-materi dalam surah Al-Fatihah, ya, surah yang mulia ini, surah yang berberkah ini, ya, materi-materi dalamnya adalah, ya, jamaah sekalian, bahwasanya surah Al-Fatihah itu dimulai dengan al-i'tiqad. Ya, jadi surah Al-Fatihah itu dimulai dengan masalah i'tiqad, dengan masalah akidah, masalah prinsip, masalah keyakinan. Setelah itu, ya, disebutkan tentang ibadah, Kemudian yang ketiga, ya, di surah Al-Fatihah disebutkan tentang manhaj atau metode kita dalam beragama. Ya, manhaj kita itu harusnya seperti apa? Jadi urutannya adalah akidah dulu, terus ibadah, terus manhaj. Itu disebutkan dalam surah Al-Fatihah. Terkait dengan masalah akidah, masalah prinsip keyakinan kita sebagai seorang muslim, di surah Al-Fatihah dimulai dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ini masalah keyakinan. Maha suci Allah, ya, maha suci hanya milik Allah. Pujian yang sempurna hanya milik Allah. Segala puji hanya milik Allah, Rabbul Alamin, ya, pemilik alam semesta, penguasa alam raya, penguasa jagat raya, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah, ya, Tuhan, penguasa, pemilik, pencipta, ya, pengatur alam semesta. Dan ayat ini alhamdulillahirabbil alamin, ya, yang Al-Fatihah dimulai dengannya, itu masalah akidah. Di situ ada isyarat tentang tauhid uluhiyah. Tauhid
uluhiyah. Tauhid uluhiyahnya karena ya ibadah kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita hanya memuji kepada Allah, pujian yang sempurna, dan itu adalah bagian dari zikir kita. Ya, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan tadi bahwasanya afdhalud doa adalah alhamdu. Ya, sebaik-baik doa itu adalah adalah alhamdu. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di situ juga ada isyarat tauhid rububiyah. Ya, tauhid rububiyah maksudnya kita mentauhidkan Allah dalam rububiyahnya, bahwasanya ya kita mengesahkan Allah dalam perbuatannya. Jadi tadi di situ ada isyarat kepada tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah kita mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Ibadah kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah kita ya semuanya tanpa terkecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah kita memuji Allah, ibadah kita hanya uluhiyah kita, ibadah kita isyarat kepada uluhiyah Allah, tauhid uluhiyah. Jadi tauhid uluhiyah adalah kita mengesahkan Allah dalam perbuatan kita. Terus di situ ada isyarat tentang tauhid rububiyah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbil alamin ini menciptakan alam semesta, ya yang mengatur ya alam semesta, yang bertindak di alam semesta, yang menghidupkan, yang mematikan, dan seterusnya. Jadi dimulai dengan keyakinan. Terus dengan keyakinan alhamdulillahirabbil alamin. Di situ ada isyarat tauhid rububiyah dan sebelumnya tauhid uluhiyah dan tauhid rububiyah. Terus Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di situ ada isyarat tentang tauhid asma wa sifat. Ya, ini kita mengesahkan Allah dalam nama-namanya dan sifat-sifatnya. Jadi kita menetapkan apa yang Allah tetapkan terhadap dirinya, atau kita namakan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana apa yang Allah namakan terhadap dirinya, dan yang dinamakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Kita sifatkan Allah sebagaimana apa yang Allah sifatkan terhadap dirinya dan yang disifatkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, tanpa mempermisalkan, ya, tanpa membagaimanakan, tanpa taktil, ya, menolak, meniadakan, dan tanpa tahrif, ya, mentahrif, ya, menyelewengkan maknanya dan mentafsirkannya ke mana yang tidak diinginkan. Kemudian Maliki Yaumiddin, ya, Maliki Yaumiddin, di situ ada isyarat tentang iman kepada hari akhir. Dan ini semua masalah akidah, iman kepada hari akhir, ya. Maliki Yaumiddin, pemilik, ya, hari pembalasan. Terus setelah masalah akidah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di situ ada ibadah, ya, ibadah. Kemudian yang ketiga ada manhaj, metode kita dalam beragama adalah ihdinas siratal mustaqim. Sampai akhir surah, tunjukinlah kami jalan yang lurus. Maksudnya jalan yang lurus itu adalah jalan yang Allah berikan nikmat kepada mereka. Ini jalannya para nabi, para orang-orang jujur, para syuhada, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Itu adalah manhaj, ya, metode kita dalam beragama, mengikuti para nabi, ya, orang-orang jujur dan para syuhada. Jadi itu, ya, materi-materi yang disebutkan dalam Al-Qur'an. Adapun, ya, faedah, ya, daripada surah Al-Fatihah ini ada beberapa yang insyaallah, ya, akan kita sebutkan pada pertemuan yang lain. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.